apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Tasya Delia akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Grand launching aplikasi Pustaka Nesa, hasil inovasi tim dosen PGSD UNESA. Peringatan Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan SMP Lab School UNESA 3. Yudisium Program Sarjana dan Diploma periode 105 UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA gelar talk show dan grand launching aplikasi Pustaka Nesa di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat pada 4 November 2022. Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi peluncuran produk hasil kompetisi para dosen yang tergabung dalam tim penelitian sosial humaniora Satuan Inovasi UNESA sebagai implementasi kedai reka yang digagas Kemekdikbud melalui Dirjen Dikti. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, gelar talkshow dan grand launching aplikasi Pustaka Nesa di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA pada 4 November 2022. Pustaka Nesa merupakan platform literasi digital yang dirancang untuk masyarakat umum, khususnya anak usia sekolah dasar dan anak berkebutuhan khusus. Aplikasi ini menyediakan teks informatif yang berisi fitur-fitur menarik seperti buku umum, audiobook, buku visual, dan buku interaktif dari beragam genre bacaan. Ketua Tim Penelitian dari Divisi Sosial Humaniora Satuan Inovasi UNESA, Profesor Dr. Wahyu Sukartiningsi MPD, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum hasil kompetisi para dosen yang bisa memberikan kemudahan dan kebermanfaatan terutama di dunia pendidikan. Produk ini dan launching ini itu dari produk kedai reka gitu ya, program kedai reka yang kami dapatkan ya dari Kemendikbud ya, dari bawah naungan program kedai reka itu dan menghasilkan sesuatu yang bisa nanti diharapkan bisa untuk hilirisasi inovasi-inovasi yang dilakukan di UNESA maupun nanti bisa ya harapan kami ya bisa menghasilkan income generating gitu loh. Aplikasi Pustaka Nesa juga disertai fitur tampilan audiovisual untuk memberikan kemudahan penggunaan bagi penyandang difabel. Itu nanti akan ada yang namanya kategori buku umum, buku audio, buku visual, dan buku yang namanya buku interaktif. Untuk jenis-jenis genre bukunya ini beragam, jadi kalau untuk anak-anak bisa digunakan sebagai bacaan, kalau sebagai guru bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran kan beragam. Nah, ini bisa dijadikan salah satu alternatif bagi para guru, bagi para pendidik. Acara sosialisasi peluncuran Pustaka Nesa yang diadakan secara hybrid ini mendapatkan apresiasi dari pihak Universitas Negeri Surabaya karena keberhasilannya menembus kedai reka dan sekaligus terbentuknya perseroan terbatas atau PT yang bernama PT Edu Karismatik Indonesia. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dikemas dalam talkshow interaktif, menghadirkan 3 narasumber yaitu Fitria SPD, praktisi dan owner Autistic Children Therapy, Dr. Abdul Hamid MPD, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Aprianto Hadiputra SPD MPD, CEO PT Edu Karismatik Indonesia. Harapannya, dengan adanya aplikasi literasi digital ini, minat baca masyarakat terutama anak-anak semakin tinggi. Dengan Pustaka Nesa, membaca di mana saja, kapan saja. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. English Week UNESA ke-27 kembali digelar secara offline
Dengan mengadakan berbagai kompetisi bahasa Inggris, gelaran ini diikuti oleh 118 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga turut mengundang YouTuber terkenal Londo Kampung dalam talk show bertema Preserving Local Heritage Among English Usage as the Universal Language. Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan acara English Week ke-27 di Auditorium T2 FBS UNESA. English Week ke-27 ini jadi awal mula diselenggarakannya kembali ajang tahunan jurusan FBS UNESA secara luring. Mengusung tema Preserving Local Heritage Among English Usage as the Universal Language, English Week UNESA ke-27 ini mencakup 2 event besar, meliputi talk show dan kompetisi nasional. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kategori lomba kali ini lebih beragam, meliputi essay writing competition, storytelling competition, speech competition, newscasting competition, dan short video competition. Kompetisi ini diikuti oleh 118 peserta dari berbagai universitas maupun sekolah di Indonesia. Jadi acara English Week ke-27 ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, di mana berisi perlombaan-perlombaan yang dulunya untuk siswa SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Namun saat ini kami mengalami perkembangan di mana kami berfokus ke mahasiswa dan juga SMA untuk menjadi peserta. Kemudian acara ini juga mengalami peningkatan setiap tahun, di mana dulu hanya bersifat regional, kemudian antar pulau saja, tapi sekarang kami sudah berhasil untuk menyelenggarakan event ini pada tingkat nasional. Mengundang YouTuber Londo Kampung dan mahasiswa FBS penerima New Pace Award 2021-2022, Lintang Novitasari. Talk show berlangsung meriah dengan dihadiri berbagai peserta dari Universitas Negeri Surabaya dan umum. Melalui muatan dalam talk show ini, Londo Kampung menyampaikan pesannya kepada arek-arek UNESA untuk bangga terhadap budayanya dan tak kalah dengan budaya asing. Seru. Dino iki seru banget. Aku awalnya pikir paling sentuh koyo kaget tibake. Tempatnya ambil full dan seru banget. Peserta itu ya pingin takon, kepo, dan ya ini salah satu acara yang paling seru lah menurutku. So thank you so much for inviting me. It was really fun. Lintang Novitasari sebagai narasumber talk show sekaligus mahasiswa FBS penerima New Pace Award 2021-2022 juga turut berpesan agar mahasiswa UNESA dan generasi muda dapat lebih ekspresif mengenalkan budaya Indonesia, dimulai dengan cara-cara sederhana seperti berkain, posting lagu daerah, dan sebagainya. Di penghujung acara, berlangsung meriah dengan pengumuman pemenang English Competition yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Lepas mahasiswa menjadi alumni, Fakultas Teknik UNESA gelar yudisium program sarjana periode 105 tahun 2022 di Auditorium Fakultas Teknik UNESA. Sebanyak 247 lulusan Fakultas Teknik UNESA dikukuhkan pada prosesi yudisium program sarjana periode ini. Mengusung tema yudisiawan-yudisiawati siap berkompetisi serta memiliki kompetensi dan adaptif, Fakultas Teknik UNESA gelar yudisium program sarjana pada 9 November 2022 di Auditorium Fakultas Teknik. Tema ini digunakan dengan harapan agar para lulusan Fakultas Teknik dapat beradaptasi dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Masing-masing program studi memiliki profil yang berbeda-beda sesuai dengan prodinya. Kalau prodi pendidikan tentu bekerja sebagai guru, kalau non kependidikan bisa bekerja di industri. Dan syukur-syukur kalau menjadi entrepreneur atau berwirausaha. Dan juga yang gizi ya, bekerja di rumah sakit atau industri yang relevan. Pada yudisium periode 105 ini menjadi momen yang membahagiakan bagi para lulusan karena telah berhasil melalui proses yang cukup menguras pikiran dan tenaga. Kirana Meliana, lulusan terbaik Fakultas Teknik dari Prodi S1 Sistem Informasi, juga mengungkapkan rasa bahagianya. Kesan-kesannya saya sangat senang ya, untuk mama sama papa sama keluarga yang selalu mendukung dan teman-teman semua yang selalu mendukung saya. Selain dapat terserap di dunia kerja, lulusan Fakultas Teknik diharapkan dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan dapat menciptakan lapangan kerja mandiri. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan.
Sementara itu, di program Vokasi UNESA, sebanyak 19 mahasiswa ikuti prosesi yudisium program diploma di Auditorium K4 Vokasi UNESA pada 10 November 2022. Yudisium periode ini mengusung tema lulusan program Vokasi UNESA siap dan kompeten untuk bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Vokasi UNESA kembali mengadakan yudisium program diploma periode ke-105 tahun 2022 dengan tema lulusan program Vokasi UNESA siap dan kompeten untuk bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di ruang pertemuan Gedung Vokasi K4 pada 10 November 2022. Yudisium Vokasi Angkatan 105 diikuti 19 lulusan mahasiswa diploma 3 dengan rata-rata angkatan 2018. Direktur Vokasi Dr. Martadi MSN menyampaikan mahasiswa dituntut untuk tetap belajar dari segi hard skill maupun soft skill dengan terus belajar dan berinovasi. Program Vokasi siap mensupport lulusannya yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sangat support. Bahkan kami berharap teman-teman begitu sudah bekerja pun jangan berhenti. Peningkatan diri harus, baik kualifikasi maupun kompetensi. Seringkali kompetensi oke, tetapi problem mereka seringkali di kualifikasi. Kan itu akan berpengaruh pada strata penggajian. Tapi kalau kualifikasinya naik menjadi D4 atau bahkan nanti ke spesialis 1, D5 atau S2, saya pikir sangat dimungkinkan. Harapannya semoga program vokasi lebih maju lagi, lebih hal-hal yang ada di program vokasi bisa dikembangkan lebih baik lagi, dan untuk para wisudawan, para adik-adik tingkat semoga menjadi mahasiswa yang berprestasi untuk program vokasi depannya. Lulusan vokasi diharapkan mampu bersaing dalam penyerapan industri dengan bekal sertifikasi yang sudah didapatkan dalam bangku kuliah dan terus mengembangkan inovasi di era revolusi 4.0 dan Society 5.0. Dari Surabaya, Stefanus Esa dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam rangka mengenang jasa pahlawan, Sivitas Akademika UNESA melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan bertema Pahlawanku, Teladanku. Upacara ini dilaksanakan secara hybrid di Gedung Rektorat UNESA, Lidawetan, dan disiarkan langsung melalui YouTube KC Media by UNESA. Menghargai perjuangan dan pengorbanan pahlawan dalam pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945, Presiden Soekarno dalam Kepres nomor 316 tahun 1959 menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Peringatan ini diwujudkan melalui beragam aktivitas, termasuk pelaksanaan upacara oleh Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya. Dalam upacara Hari Pahlawan ini, Dekan Fakultas Teknik UNESA, Dr. Maspia MK selaku pembina upacara, membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia. Pada sambutan tersebut, disampaikan bahwa sangat penting generasi saat ini meneladani semangat pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan, merepresentasikannya dengan siap siaga menghadapi bencana, serta mampu memanfaatkan energi terbarukan. Tentu kita harus selalu berjuang untuk memajukan diri sendiri, memajukan bangsa, memajukan negara, dan agar Indonesia menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Pada kesempatan tersebut, petugas upacara juga membacakan pesan-pesan pahlawan guna mengenang semangat juang para pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk menebar keteladanan dan membangun perubahan bangsa untuk Indonesia yang bermartabat. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan tahun 2022, SMP Lab School UNESA 3 menyelenggarakan pawai kolosal dan gebiar pentas seni. Kegiatan ini sebagai wujud rasa bangga para siswa kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.
Peringatan Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan di SMP Lab School UNESA 3 tahun ini tampak berbeda dengan tahun sebelumnya. Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan tidak hanya diperingati dengan upacara bendera saja, melainkan dengan gelaran pawai kolosal dan gebiar pentas seni. Berbagai busana dikenakan para siswa, mulai dari veteran, tentara, dan para medis. Gemilap berbahasa, sinergi dalam karya, menjadi tema perayaan Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan tahun ini. Rangkaian kegiatan Bulan Bahasa sudah dimulai sejak tanggal 4 November dengan berbagai perlombaan dari 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, dan Jepang. Puncak perayaan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada Kamis 10 November 2022. Untuk menciptakan rasa cinta berbahasa, karena memang di sini ada 4 bahasa, di sekolah kami ada 4 bahasa, ada Jepang, Jawa, Inggris, dan juga Indonesia. Lalu digabung dengan acara Hari Pahlawan, semoga ini anak-anak tumbuh rasa lebih cinta kepada pahlawan dan juga mempunyai rasa yang lebih kuat seperti itu. Jadi pagi tadi kita sudah buka acara dengan pawai yang rutenya itu berada di kampus. Setelah itu akan ada bazar dan juga pensi diselingi dengan door prize. Kita juga ada acara lomba yang mengundang SD dengan 4 bahasa itu tadi. Perayaan Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan bertujuan mengingatkan siswa tentang perjuangan para pahlawan dan meningkatkan rasa cinta dalam berbahasa. Kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kembali para perjuangan pahlawan kita yang terdahulu. Anak-anak harus tidak boleh lupa bahwa perjuangan para pahlawan terdahulu adalah mengorbankan jiwa dan raganya. Saat ini kita ingatkan anak-anak bahwa jasa-jasa para pahlawan itu telah besar. Maka tugas kita adalah meneruskan perjuangan itu. Maka kemudian ada kegiatan upacara 10 November dan juga ada kegiatan Bulan Bahasa. Karena bahasa adalah persatuan bangsa. Untuk mempersatukan bangsa, maka Bulan Bahasa ini perlu kita adakan. Nah, ada lomba, ada kegiatan lomba Bulan Bahasa tingkat SD, tingkat SMP, sehingga kemudian anak-anak tidak boleh lupa bahwa bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Acara berlangsung meriah dengan pembagian door prize dan semarak stand bazar, persembahan dari komite berkolaborasi dengan siswa-siswi SMP Lab School UNESA 3. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini. Saya Tasya Delia, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.